Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara apa yang Tuhan rindukan dari diri kita? Saudara, tidak lain tidak bukan. Tuhan ingin engkau dan saya mengasihi Dia dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap hati kita, dan dengan segenap jiwa kita. Saudara, biarlah hidup kita sebagai orang percaya, kita menjadi orang yang mencintai Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, kasih membuat seseorang tidak dapat melupakan orang yang dikasihinya. Dimanapun ia berada dalam keadaan apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisinya. Saudara, sebagai orang percaya, kita sudah mengalami kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu sendirilah, saudara, yang membangkitkan kasih kita kepadanya. Itu yang disebut dengan dilahirkan kembali menjadi manusia baru, di mana kita mengasihi Tuhan. Saudara, ketika kita dilahirkan kembali, kita menerima hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu dijamin oleh Tuhan yang mencintai kita. Saudara, Tuhan begitu mengasihi kita. Saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan? Namun pertanyaan yang lebih dalam lagi, apakah ada indikasi dari kasih saudara kepada Tuhan? Saudara, mari kita membaca 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan 17. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim, orang Israel, yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud masuk ke dalam masa kerajaan yang mengalami damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Saudara, pada masa seperti ini, apakah yang Raja Daud renungkan di dalam kehidupannya? Apakah dia merenungkan kejayaannya? Apakah dia merenungkan kemenangan-kemenangannya atau jasa-jasanya? Ternyata tidak. Yang ia renungkan ialah istananya yang mewah terbuat dari kayu aras, tetapi tabut perjanjian berada di dalam kemah. Saudara, dia merenungkan akan kasih setia Tuhan. Dia merenungkan akan kebesaran Tuhan. Disitulah saudara, dia ingin membangun rumah bagi Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita?
Saudara, yang pertama, hendaklah kita selalu mengingat Tuhan untuk selalu hendak membalas cinta kasih Tuhan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Saudara, sungguh sebuah teladan yang sangat indah dari seorang Daud. Saudara, Daud, dia bukan saja mengingat Tuhan di dalam segala penderitaannya, namun Daud mengingat Tuhan di dalam segala kemewahannya. Saudara, disinilah Daud ketika kondisi bangsa Israel sudah aman. Dia tinggal di istananya yang mewah dengan kayu aras. Maka yang dia pikirkan adalah cinta kasih Tuhan. Yang dia pikirkan adalah pekerjaan Tuhan. Disitulah dia berkata kepada Nathan, lihat aku ini diam dalam rumah kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Saudara, Daud rindu membalas cinta kasih Tuhan. Dia ingin membangun rumah yang baik bagi Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, apakah yang tiap hari kita renungkan dalam hidup kita? Apakah yang kita renungkan adalah keberhasilan kita? Atau yang kita renungkan adalah kegagalan kita? Saudara, apakah kita renungkan akan cinta kasih Tuhan? Kebaikan Dia, penyertaan Dia, keajaiban Dia. Saudara, ketika kita menghadapi penderitaan, apa yang kita renungkan? Apakah kita merenungkan akan janji-janjinya? Ketika kita dalam keadaan yang baik, apa yang kita renungkan? Apa kita ingat segala kebaikannya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami kasih Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang selalu ingat akan Tuhan untuk membalas cinta kasih-Nya. Saudara, inilah yang sangat perlu dimiliki oleh kita sebagai orang percaya. Bagaimana caranya aku bisa membalas cinta kasih-Mu ya Tuhan? Disitulah saudara, kita akan melakukan perkara-perkara yang mulia ketika kita merindukan untuk membalas cinta kasih Tuhan. Karena orang-orang yang rindu membalas cinta kasih Tuhan, maka dia akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Yang dia lakukan seperti untuk Tuhan. Yang kedua, saudara, bukan manusia yang mengokohkan penyertaan Tuhan, melainkan Tuhan Allah yang mengokohkan penyertaannya selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Saudara, inilah janji Tuhan kepada Daud. Saudara, dikatakan keturunanmu akan kokoh kerajaannya. Saudara, siapakah keturunannya yang dimaksudkan Tuhan? Saudara, Alkitab memberitahukan apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Artinya saudara, keturunan ini yang dijanjikan Tuhan adalah setelah Daud itu mangkat. Saudara, tentu yang dimaksud Tuhan bukan Salomo. Saudara, yang dimaksud oleh Tuhan sebuah kerajaan yang kokoh untuk selama-lamanya, yaitu Mesias. Saudara, Tuhan menjanjikan Mesias. Dan Tuhan berkata, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Saudara, bukan manusia yang melakukannya, mengkonfirmasi akan penyertaan Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri. Saudara, kedatangan Yesus Kristus, Tuhan membangun rumahnya sendiri. Saudara, Alkitab mengatakan demikian di dalam Injil Yohanes pasal 1. Di ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Atau dengan bahasa lain, atau bahasa literalnya, berkemah di antara kita. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus, saudara, menggambarkan
sebuah kenyataan Tuhan berkemah di tengah-tengah kita, atau Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan Yesus melihat bait suci yang sedang dibangun oleh Raja Herodes, bait suci yang mewah, lalu Tuhan berkata apa? Robohkanlah bait suci ini, aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Saudara, Tuhan Yesus memberitahukan apa? Bukan bait suci itu yang terlalu penting, tetapi yang dimaksud oleh Tuhan adalah rumah Tuhan yang dibangun, yaitu di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita beribadah di dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara, disitulah kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Tuhanlah yang mengokohkan penyertaannya, maka saudara-saudara, biarlah kita tidak ada keraguan akan penyertaan Tuhan. Saudara bukan manusia dengan jasanya untuk dapat mendapatkan penyertaan Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri yang mengkonfirmasi itu. Saudara, Raja Daud ingin membangun rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan mengingatkan Raja Daud bahwa bukan Daud. Tuhan mengingatkan Daud sendiri mendapat kasih karunia Tuhan. Dia diambil ketika dia menggembalakan ternak dan dia menjadi raja. Demikian pun bangsa Israel. Tuhan ingin memberitahukan kepada dia, bukan Daud yang mengkonfirmasi penyertaan Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri yang meneguhkan penyertaannya. Bahkan Tuhan sendiri yang menjanjikan Mesias, di mana tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena jasa kita dia menyertai kita. Sebab jikalau karena jasa kita, maka kita akan hidup penuh kekhawatiran. Karena kita tidak sempurna, kita ada banyak kegagalan. Tetapi saudara, di dalam kegagalan kita, Tuhan yang setia, dia tetap setia menyertai kita. Dia bahkan menopang kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam, betapa berbahagia kita mengenal Yesus Kristus. Saudara, ketika engkau jatuh, engkau tidak dibiarkan tergeletak. Dia akan menopang dengan tangannya kuat. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar mencintai dia dengan segenap hati kita. Mengutamakan dia dalam hidup kita. Berjalan bersama dengan dia. Melakukan pimpinannya dan hidup di dalam kehendaknya. Saudara, bukankah itu hidup yang luar biasa yang Tuhan mau berikan kepada kita? Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah sekali lagi kami dikuatkan iman kami, karena Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tahu membalas cinta kasih Tuhan. Karena kami tahu juga ya Tuhan, kami tidak sanggup membalasnya. Namun kasih Tuhan itulah saudara, yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami didorong, untuk kami lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.